akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk memahami ilmu komunikasi atau definisi komunikasi menurut para ahli. Definisi menurut para ahli, mereka mendefinisikan komunikasi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Karena itu, definisi komunikasi sangatlah banyak dan beragam. Contohnya seperti menurut Davis pada tahun 1981, komunikasi adalah sebagai perpindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lainnya. Sedangkan menurut Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai sesuatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Melihat dari dua definisi menurut para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa komunikasi tidak bisa didefinisikan hanya berdasarkan pada satu sudut pandang saja, karena para ahli mendefinisikan komunikasi berdasarkan sudut pandang dan keilmuan yang dimilikinya masing-masing, sehingga memberikan penekanan atas arti, ruang lingkup, dan konteks yang berbeda-beda. Perkembangan ilmu komunikasi dengan ilmu lainnya menunjukkan bahwa komunikasi berkembang pesat karena memiliki sifat yang multidisiplin dan memiliki hubungan dengan ilmu lain seperti ilmu sosiologi, yaitu komunikasi membantu memahami interaksi sosial dan pola hubungan manusia dalam kelompok masyarakat. Dalam ilmu psikologi, komunikasi berkaitan dengan perilaku, persepsi, dan motivasi individu. Terus yang ketiga ada berhubungan dengan teknologi informasi. Teknologi komunikasi modern seperti media digital mempengaruhi cara manusia berinteraksi secara global. Dan berikutnya hubungan ilmu komunikasi dengan ilmu pendidikan. Komunikasi ini terbukti sangat efektif menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita dapat menjelaskan teori komunikasi menurut para ahli. Jadi kita dapat menjelaskan teori komunikasi dengan cara membaca dan berusaha untuk memahami maksud dari teori-teori komunikasi menurut para ahli, seperti diantaranya ada menurut Littlejohn. Teori komunikasi adalah salah satu teori atau gabungan dari pemikiran kolektif yang diperoleh dari kesatuan sumbernya dengan memusatkan pada topik berupa proses komunikasi. Dan yang kedua ada teori usage dan gratification atau Blumer dan Katz, yang menyatakan bahwasannya masyarakat menggunakan media berdasarkan kebutuhan tertentu seperti hiburan, informasi, atau identitas sosial. Yang ketiga ada teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead, yang menjelaskan bahwa komunikasi terjadi melalui simbol dan makna yang diciptakan dalam interaksi sosial. Yang keempat ada teori Shannon dan Weaver. Komunikasi adalah proses teknis dengan fokus pada transmisi pesan melalui saluran tertentu dan mengatasi gangguan atau yang biasa disebut dengan noise. Yang kelima, teori komunikasi linear dari Harold Laswell menekankan proses komunikasi sebagai alur satu arah terdiri dari pengirim, pesan, media, penerima, dan efek. Dan yang terakhir ada teori agenda setting dari McComb dan Shaw, yang menyatakan bahwasannya media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan masyarakat dengan menentukan isu-isu yang dianggap penting. Jadi dari teori-teori tersebut bisa membantu kita untuk lebih banyak mengetahui makna dari komunikasi itu sendiri. Dan secara sederhananya komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada sang penerima pesan. Dan ilmu komunikasi itu sendiri bisa diartikan sebagai pengantar bagi kita para pelajar khususnya untuk menjadi bekal ilmu sebelum kita mempraktekkan komunikasi tersebut. Dalam ilmu komunikasi ini juga terdapat tentang definisi, teknik, tujuan, fungsi, jenis komunikasi, dan proses komunikasi serta elemennya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini
dapat memberikan manfaat bagi pembelajaran kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.